kita selalu pingin dikenang sebagai orang-orang yang mengasihi orang lain, yang peduli, yang baik hati, yang mau mengulurkan tangan gitu. Pak Arfan, kalau bicara tentang How I Remember You. Nah, ini lagunya kan indah banget ya, menggambarkan bahwa kita dikenang atau dipersepsikan begitu indah. Nah, tadi Pak Arfan mengatakan bahwa bagaimana orang memandang kita ini pasti akan mengubah pola hidup kita, cara kita, dan sebagainya. Tapi juga ada yang mengatakan begini, jangan hidup karena kata orang lain atau apa yang dipikirkan oleh orang lain. Nanti kita nggak jadi diri sendiri. Bagaimana mungkin tanggapan awalnya dulu tentang hal ini? Ya, betul sekali Mbak Ola ya. Tentu saja kita adalah sutradara terhadap Betul. kehidupan kita sendiri. Jadi jangan menjadi apa kata orang lain gitu. Tetapi yang namanya makhluk sosial itu suatu ketika kan kita selalu berhubungan dengan orang ya. Dalam hidup kita itu kan kita berhubungan dengan banyak orang, baik di lingkungan terdekat kita, keluarga, sahabat, juga di lingkungan bisnis ya. Dan nanti di akhir karir kita, bahkan di akhir hidup kita, ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, kan orang selalu mengenang kita, Mbak Ola ya. Oh, Mbak Ola yang saya kenal dulu itu adalah orang yang seperti ini, gitu ya. Nah, kita kan kepingin ketika orang mengenang kita itu, yang dikenang adalah kita yang baik, kita yang perhatian, kita yang peduli, kita yang selalu membantu orang, kan seperti itu, Mbak Ola ya. Nah, jadi kalau kita ingin dikenang seperti itu, saya kira semua orang ingin dikenang seperti itu kan. Tidak ada kan orang yang ingin dikenang sebagai orang yang menyebalkan, orang yang selalu menimbulkan kegaduhan gitu kan. Nggak ada itu orang yang ingin dikenang seperti itu. Orang yang selalu menebarkan fitnah, orang yang selalu menyebarkan kebencian dan permusuhan, nggak ada sama sekali. Orang yang ingin dikenang seperti itu gitu. Nah, karena itu kalau kita ingin dikenang sebagai orang yang baik, yang perhatian, yang peduli, sebetulnya kita bisa merancang dari sekarang gitu. Supaya kalau nanti Arfan Pradiansyah meninggal, atau Ola Nurlija meninggal, dan itu pasti ya, orang akan mengenang kita sebagai orang-orang yang baik gitu. Dan itu sesungguhnya merupakan prestasi kita di dunia ini, Mbak Ola. Ketika orang bisa mengenang kita sebagai orang yang baik. Dan itu adalah skenario kita, bukan skenario orang lain gitu. Ya, yang dirindukan ya, karena kalau orang yang baik itu pasti akan dicari ya. Kok nggak ada ya? Kok kayaknya ada yang kurang ya, gitu ya Pak Arfan ya. Betul. Dan ketika kita meninggal dunia itu kan pingin ya kita kalau orang kemudian menulis di Facebook ya atau di Instagram ya, we will always miss you. Coba bayangkan itu. We will always miss you. Oke. Itu kan luar biasa itu. Ya. Sebetulnya kita bisa menciptakan itu kalau kita memikirkan itu. Jadi nanti orang mengenang kita seperti apa gitu. How I remember you, how you remember me. Itu Mbak Ola. Oke, baik. Pak Arfan, kita mulai dari titik ini ya. Ada kebaikan sehingga kita diingat oleh orang lain. Tapi kan kita nggak bisa nih Pak Arfan ya mengubah persepsi orang lain ya. Artinya kebaikan yang seperti apa yang membuat orang lain itu akan jadi mengingat kita, Pak Arfan. Silakan, Pak Arfan. Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Jadi ada seorang filsuf yang mengatakan ini sangat bagus sekali ya. Dia bilang, people will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. Jadi orang akan melupakan apa yang kamu katakan, orang mungkin melupakan apa yang kamu lakukan, tapi orang tidak akan pernah lupa bagaimana engkau membuat mereka merasa gitu. Itu Mbak Ola. Jadi by the end of the day kan komunikasi itu bukanlah apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan, tapi apa yang dirasakan gitu Mbak Ola. Jadi pingin kan kita misalnya ada orang yang mengatakan, wah yang saya kenang dari Mbak Ola itu orangnya semangat gitu ya, orangnya selalu optimis. Kalau ngomong sama Mbak Ola itu tadinya aku merasa galau, begitu ngobrol sama Mbak Ola langsung aku ceria gitu. Nah itu yang dikenang gitu, ternyata itu yang dikenang gitu dari Mbak Ola misalnya. Jadi
kita kan kepingin ya bahwa hidup kita itu selalu memberikan dampak bagi orang lain. Mungkin orang itu cuma sekali ketemu kita, Mbak Ola. Cuma sekali itu ketemu kita, cuma sekali ketemu Mbak Ola datang ke studio, cuma sekali itu ternyata dalam seumur hidupnya. Bertemu dengan Ola Nurlija itu cuma sekali. Tapi ternyata pertemuan yang hanya sebentar itu mengubah hidup dia gitu. Itu kan artinya kita itu orang yang luar biasa itu, Mbak Ola. Nah, kita kan kepingin seperti itu gitu. Apalagi orang-orang yang setiap hari bertemu kita gitu. Intensitasnya semakin tinggi, masalahnya semakin banyak. Gitu ya. Kita juga ingin by the end of the day nanti satu ketika kita akan berpisah dengan orang-orang itu. Apakah kita pindah kerja mungkin? Betul. Pindah kerja ke tempat yang baru gitu kan? Ada orang yang begitu orang mendengar dia mau resign, semua orang bilang alhamdulillah kata gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Cobaan juga berlalu juga ini gitu akhirnya gitu ya. Nah, itu kan tandanya kita tidak baik gitu ya di mata orang gitu. Dan kita tidak memberikan apa yang membuat orang lain itu merasa terbantu gitu. Nah kan kita nggak mau seperti itu. Jadi ketika kita resign gitu ya, kita pindah kerja, kan kita pingin orang-orang di mana kita bergabung sebelumnya di perusahaan sebelumnya itu merasa kehilangan kita kan kepinginnya begitu. Dan itu nanti akan menyebar menjadi berita baik bagi kita gitu. Kalau seperti itu yang terjadi gitu. Apalagi kalau kita sampai meninggal dunia gitu ya. Jadi kita selalu pingin dikenang sebagai orang-orang yang mengasihi orang lain, yang peduli, yang baik hati, yang mau mengulurkan tangan gitu. Nah, kabar baiknya Mbak Ola, kita bisa menciptakan persepsi seperti itu, kesan seperti itu, atau kita bisa menciptakan rasa yang seperti itu. Ya. Kalau kita tahu, jadi mulai hari ini, mari kita mulai sekarang. Dan ini bisa berbeda-beda Mbak Ola ya. Kalau di kantor beda, kalau di rumah beda. Oke. Kita akan mulai dari mana? Tapi sebentar, Pak Arfan. Ya. Bukankah kita juga seringkali diingatkan bahwa kita nggak bisa nih menyenangkan hati semua orang, membuat semua orang yang kita jumpai yang ada di sekitar kita tuh happy atas keberadaan kita, karena bisa saja mungkin kita punya beda pandangan, kita punya beda persepsi begitu, sehingga itu juga yang mempengaruhi perilaku kita. Bagaimana dengan hal ini? Tanggapan Pak Arfan seperti apa? Betul sekali Mbak Ola ya, tentunya by the end of the day gitu ya, apa yang ada di kepala orang tentang kita itu uncontrollable ya. Tidak bisa kita kontrol gitu, tidak bisa kita kendalikan gitu. Tetapi bisa kita pengaruhi gitu Mbak Ola. Jadi misalnya begini, contoh ya. Kalau saya nih, contoh nih, ini jadi kita harus rumuskan sesuai dengan peran-peran kita yang berbeda-beda gitu Mbak Ola. Kalau misalnya saya mulai dengan peran di kantor deh misalnya ya. Ya. Kalau saya peran di kantor berarti customer utama saya siapa Mbak Ola? Customer utama saya berarti ya klien, tim di kantor gitu ya. Dan semakin dekat dengan kita itu semakin sulit Mbak Ola. Jadi kalau saya misalnya ya, kalau saya sebagai motivator misalnya gitu ya, kalau saya sebagai motivator kan berarti customer utama saya kan adalah audiens saya atau pembaca buku saya kan seperti itu ya. Maka kalau saya bertanya kepada diri saya sendiri, saya ingin dikenang oleh pembaca buku saya tuh seperti apa sih gitu ya? Atau saya ingin dikenang oleh orang-orang yang mendengarkan talk show kita Smart Happiness ini seperti apa sih gitu? Saya akan mengatakan saya ingin audiens tuh mengenang saya sebagai orang yang selalu mencerahkan, orang yang selalu menginspirasi, orang yang selalu membuat happy, membuat semangat gitu. Dan ujungnya bisa membuat mereka menjadi orang yang lebih baik karena mendengarkan acara ini misalnya. Nah itu kan seperti itu ya. Jadi kalau saya sudah merumuskan itu, jadi saya ingin dikenang sebagai orang yang mencerahkan, menginspirasi, selalu happy, tidak pernah negatif gitu ya dan sebagainya, selalu positif. Nanti kan saya bisa menciptakan itu gitu. Jadi ketika saya mau talk show, saya udah lihat, oh saya kepinginnya seperti ini nih, gitu ya. Kemudian saya akan memimpin semua perilaku saya gitu, ya. Bayangan itu akan memimpin semua perilaku saya untuk berperilaku seperti itu supaya menjadi orang yang mencerahkan, menginspirasi, membuat happy gitu. Nah kalau di kantor misalnya, kalau di kantor berarti customer utama saya kan adalah tim member saya kan, anak buah saya kan. Itu bisa beda lagi Mbak Ola. Itu bisa beda lagi dengan saya ingin dikenang sebagai motivator atau sebagai penulis buku.
Karena di kantor ini pertemuan mereka dengan saya kan lebih sering. Nah, ini Mbak Ola. Pertemuan lebih sering. Berarti emosi yang terlibat di sana juga lebih banyak kan? Betul. Audiens saya mungkin nggak pernah melihat saya marah, Mbak Ola. Ya. Ya kan? Tapi teman-teman di kantor mungkin sering melihat saya marah. Nah, ini kan. Audiens saya tidak pernah melihat Arfan Pradiansyah itu dalam kondisi galau itu kayak apa gitu. Nggak pernah kan? Tapi teman-teman saya di kantor, tim member saya di kantor kan melihat itu. Suka marah juga, suka galau juga, gitu kan. Jadi ini menjadi lebih sulit gitu. Karena interaksinya menjadi lebih sering, frekuensi lebih sering, kemudian kesadaran juga menurun, Mbak Ola. Kita dengan orang-orang dekat kita itu kesadaran kita menurun. Dan kita sudah masuk ke dalam ruang-ruang dalam dari diri kita gitu. Ya. Yang tidak pernah kita tunjukkan di panggung depan kehidupan kita gitu. Itu hanya ada di panggung belakang kehidupan kita gitu. Nah, jadi ini menjadi lebih challenging nih, lebih menantang lagi bagaimana saya ingin dikenang sebagai seorang leader di kantor, di mata anak buah saya, di mata tim member saya. Saya rumuskan tuh. Saya ingin dikenang, saya ingin anak buah saya itu melihat bahwa saya itu orangnya care, peduli. Gitu. Saya orangnya selalu memperhatikan mereka. Saya orangnya tegas gitu. Peduli tapi tegas gitu. Dan saya juga ingin dilihat sebagai orang yang mau mendevelop mereka gitu. Walaupun mungkin dengan cara yang keras gitu. Jadi saya sangat demanding, Mbak Ola, gitu. Jadi saya adalah orang yang care dan demanding gitu. Nah, saya ingin anak buah saya melihat saya seperti itu. Benar nggak ya? Nah, dan itu nanti bisa dicek gitu. Nanti saya bisa cek, saya bisa survei dengan anak buah saya gitu. Kamu ngelihat saya benar nggak? Kamu ngelihat saya orangnya peduli, tapi juga demanding gitu. Demandingnya itu dalam rangka membuat kamu itu growing, tumbuh gitu. Jadi nggak boleh orang berprestasi itu seadanya gitu, kinerjanya seadanya. Saya nggak bisa terima itu gitu. Nah, saya ingin dilihat seperti itu. Leader yang seperti itu yang saya ingin nanti teman-teman yang pernah bekerja di ILM itu bisa mengenang saya seperti itu. Oh, Arfan itu orangnya peduli dan juga demanding supaya kita itu selalu berprestasi gitu. Dan itulah menurut saya peran dari yang harus dimainkan oleh seorang leader gitu. Nah, kalau kita udah rumuskan itu, Mbak Ola, maka kita akan semua tindakan kita, semua perilaku kita, semua kata-kata kita akan terarah ke sana gitu, Mbak Ola. Nah, itulah skenario hidup kita gitu. Tapi kalau ternyata saya cek di kantor, ternyata teman-teman bilang, belum, kamu cuma demanding saja. Kamu belum perhatian. Nah, itu kan berarti jadi feedback buat saya. Oh, berarti saya selama ini cuma demanding aja, menuntut, tapi saya belum care. Nah, berarti saya masih punya waktu. Besok saya akan jadi orang yang lebih peduli lagi. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu sebetulnya ujungnya seperti itu, Mbak. Jadi, ini bagaimana cara kita menciptakan hubungan yang baik dengan orang, itu adalah dengan cara mengingat suatu ketika kita ingin dikenang seperti apa. Itu, Mbak Ola.